sungguh bersyukur Kami punya Allah yang setia. Engkau tahu segalanya Tuhan, yang terbaik bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, terima kasih. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, Kau setia Tuhan. Kau tahu segala yang kami perlukan. Yesus, Kau menyediakan semua yang kami perlukan. Yesus, haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tahu segala yang kami perlukan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya.
bersyukur memiliki Allah yang setia. Kau tahu segala yang kami perlukan, Yesus. Mari tunjukkan kasih-Mu lebih lagi, Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, apa kabar saudara semua pagi hari ini? Bersyukur kita bisa berjumpa lagi. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau renungkan firman Tuhan sejenak. Kita mau mengisi roh kita, jiwa kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo kita buka sama-sama. Ibrani pasal yang keempat ayat yang 10 dan 11 terlebih dahulu. Ibrani pasal 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi begini. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sampai di sini. Kalau saudara baca perikopnya dari ayat yang pertama,
dikatakan hari perhentian yang disediakan Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hari perhentian, ini ada beberapa yang bisa kita jelaskan, ya. Kalau kita berbicara mengenai hari perhentian atau rest, ya, kita bisa banyak merenungkan artinya. Ya. Yang pertama, kita semua tahu bahwa di dalam budaya orang Yahudi ada yang namanya Sabat. Nah, Sabat itu benar-benar total rest. Berjalan tidak boleh lebih dari 1 kilometer, menyalakan lampu cetek gitu saja, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh melakukan sesuatu yang merupakan pekerjaan. Masak tidak boleh. Ya. Masak tidak boleh dan seterusnya. Ya, tapi bukan berarti sampai hari ini kita harus melakukan seperti itu, bukan. Bukan fisiknya sebetulnya yang dikejar di sini, bukan. Tetapi justru sebetulnya pengertian yang pertama adalah di mana nanti di penghujung kehidupan kita, kalau Tuhan sudah panggil kita, kita akan mengalami perhentian. Oh, dan ini perhentian yang harus dikejar, supaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Kita sudah tahu kita semua pasti diselamatkan, amin. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan penuh takut dan gentar. Oh, jangan sampai aku kehilangan dia. Aku sudah diselamatkan loh, aku mau tetap jadi orang-orang yang diselamatkan. Ya. Bukan karena ketakutan, tapi karena cinta Tuhan dan karena kita dicintai oleh Tuhan. Itu rest yang pertama. Ya, perhentian kekal nanti kita ketika berada di surga yang mulia. Nah, perhentian yang kedua artinya maksudnya adalah jiwa kita istirahat. Tidak banyak berpikir, tidak kepikiran. Tidak banyak ketakutan, ya. Dan lebih banyak berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini penting. Ini sangat penting. Banyak dari kita yang mungkin sibuk sekali sehingga kita lupa untuk rest. Untuk ambil waktu time out, istirahat. Ya. Dikatakan di ayat 10, barang siapa telah masuk ke tempat berhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Berhenti, benar-benar berhenti. Khawatir itu pekerjaan. Dan berhenti karena kita sedang masuk rest, istirahat. Jadi hormati masa istirahat itu. Ada waktunya bekerja, ada waktunya istirahat. Tidak bisa dimix, tidak bisa dicampur. Kalau mungkin saudara seorang pekerja profesional, saudara harus tahu peraturan ini. Pekerjaan dan setiap hal yang berkaitan dengan pekerjaan, they should stay in the workplace. Mereka harus tetap tinggal di tempat kerja. And when you go home, kalau engkau pulang ke rumah, maka di rumah itu adalah waktunya engkau fokus dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Keluarga, istri Anda, anak Anda, atau mungkin suami Anda, orang tua Anda. Itu namanya rest. Jangan dicampur. Kekacauan pekerjaan dimasukkan di dalam rumah tangga. Kekacauan rumah tangga dibawa sampai pekerjaan. Pak, tapi tidak bisa dilupakan. Nah, kita harus belajar. Kita harus profesional, bisa memilah-milah. Beberapa saat yang lalu, juru bicara Presiden Amerika Serikat pernah diwawancara, saya lupa tanggal berapa, Sekretaris of Press, ya, juru bicara itu setiap saat selalu membuka pagi hari atau membuka hari tertentu dengan tampil di depan publik untuk berbicara. Dan ada joke-nya, ada bercandanya. Kata-kata, good morning everyone, welcome to the press release of the Office of the President of United States of America.
Selamat pagi, selamat datang di Jumpa Pers kantor Presiden Amerika Serikat. Itu katanya bisa menentukan saham naik atau turun. Guyonannya begitu. Tapi suatu ketika ada seorang juru bicara presiden yang sangat menginspirasi. Dia berkata, selamat pagi saudara-saudara sekalian, maaf saya terlambat, istri saya baru meninggal. Tapi saya sekarang sudah siap untuk tampil di depan publik untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan Anda. Semuanya diam. Semuanya diam dan berkata, maaf Pak, apa betul yang saya dengar bahwa istri Anda meninggal? Ya, istri saya baru meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Orang yang lain, maaf Pak, apakah Anda tidak apa-apa? Are you okay? Do you need any help? Apakah engkau baik-baik saja? Engkau butuh bantuan? Juru bicara ini bilang, ya kalau kau tanya saya baik-baik saja atau enggak, saya enggak baik-baik saja. Saya pengen duduk di bawah meja ini, saya nangis sekeras-kerasnya berteriak, saya pengen. Tapi itu bukan waktunya untuk ini, bukan? Gitu. Ini kan waktunya Anda untuk menerima informasi, ini waktunya saya untuk menyampaikan statement. Jadi saya akan sampaikan statement dan nanti silakan Anda bertanya. Dan ini viral sekali. Bagaimana dia bisa betul-betul memilah mana yang pekerjaan, mana yang rumah tangga. Dan walaupun itu kejadiannya sangat berat. Sangat berat, siapa yang tidak berat kehilangan istrinya? Tapi di sini kita belajar. Kalau memang kita sudah masuk perhentian, ya berhenti. Tinggalkan semua challenge, tantangan yang ada di tempat pekerjaan, pulang ke rumah, rest, istirahat. Jangan nanti di rumah tidak bisa istirahat, nanti balik ke kantor, istirahatnya di kantor, kebalik. Pak, tapi bagaimana kalau kerjaan saya belum beres, harus dibawa pulang ke rumah, lembur dan sebagainya. Selesaikan secara profesional. Kalau memang di rumah harus bekerja lebih lagi, ya kerjakan. Tapi jangan ketika momen bersama keluarga, pekerjaan dibawa ke sana. Firman Tuhan pun menasihatkan demikian, ada waktu rest. Ya. Oleh karena itu, kalau Anda orang yang bekerja, kita harus benar-benar bisa memilah mana kerja, mana rest. Jangan juga terlalu banyak rest. Tidak bekerja, nanti kalah rajin sama si semut. Jangan juga kerja terus tidak ada rest. Yesus saja di hari yang ke-7 dia beristirahat. Untuk apa? Mengagumi ciptaannya yang semuanya indah. Demikian pula kita. Ada waktu istirahat untuk berhenti. Mengagumi semua yang Tuhan sudah lakukan. Dan mengagumi, membayangkan semua yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Kita sudah baca, kalau saudara mau baca, saya tidak bisa baca sekarang semua. Ayat-ayat yang di atas sudah banyak berbicara mengajar bahwa ayat 1 berkata kita harus waspada. Supaya jangan ada yang dianggap ketinggalan. Ya, atau ada orang yang tidak bertumbuh oleh iman mereka dan seterusnya. Kalau tidak bertumbuh dalam iman, nggak akan masuk ke tempat perhentian, ya, dan seterusnya. Jangan keraskan hatimu di ayat yang ke-7. Tapi di sini saya ingin menggarisbawahi ayat 10 dan 11 yang tadi kita baca. Ya, jangan sampai kita lupa bahwa ada yang namanya tempat perhentian, rest. Rest itu ada eternal rest, perhentian kekal. Dan ada rest yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kita memanage waktu dengan baik. Oh, dan itu sangat ilahi. Yesus saja istirahat kok tidur. Enggak selalu dipikirkan semua sampai semuanya kita pusing dan sebagainya. Saat kita tidak bisa memikirkannya, serahkan pada Tuhan. Pagi hari ini saudara banyak pikiran. Setelah ini berdoa, serahkan sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Seperti Engkau campur tangan pada Yosua dan bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko. Engkau yang campur tangan seperti Musa yang bisa membelah Laut Merah.
Engkau yang campur tangan seperti Gideon yang dengan hanya beberapa ratus orang memusnahkan musuhnya. Engkau yang campur tangan. Saya yakin tantangan saudara gak seberat mereka. Tapi Tuhan juga tetap hebat seperti Tuhan mereka. Tuhan kita sama. Ayo masuk ke tempat perhentian. Berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau yang akan berperang ganti aku dan aku akan diam saja. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh melimpah. Aku cuma bersyukur, berterima kasih. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Berdoa, ucapkan berkat, ucapkan iman kita. Kemenangan pasti terjadi. Selamat menikmati mujizat, selamat menikmati kemenangan, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersyukur untuk hari yang baru dan sepanjang hari ini kami semua percaya. Kami sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.